290, calon mertua, S2. Assalamualaikum. Seru Ihsan dan Yasmin di depan pintu. Waalaikumsalam. Sahut orang yang ada di dalam rumah. Karena pintu rumah itu tidak ditutup, mereka langsung masuk saja. Nampak dua anak-anak berlari mengejar mereka. Siapa lagi kalau bukan Aska dan Askia? Anak-anak itu sangat antusias menyambut kedua orang tuanya pulang kerja. Abi, Umi, aku kangen. Teriak mereka berdua, dan langsung memeluk kedua orang tuanya. Abi sama Umi juga kangen sama kalian, sayang. Kedua orang tua itu juga membalas pelukan dari sang anak. Setelah puas berpelukan kini mereka duduk di sofa. Ini Umi ada bawain makanan loh, buat kalian. Yasmin menyerahkan satu persatu box berisi makanan pada mereka. Makasih, Mi. Tante, buat aku ada enggak? Tanya Ray dengan nada menyentak karena ia belum dikasih. Saat ini mereka semua berada di rumah Abah, sebab Mbak Siti tidak masuk kerja karena sedang sakit, sehingga Aska dan Askia dititipkan pada neneknya. Dua anak itu sama sekali tidak keberatan karena di sini ada Ray yang menemani mereka bermain. Yasmin menatap ke arah paper bag yang dibawanya. Ada enggak? Ya. Gumamnya. Kalau nggak usah datang ke sini lagi. Enak aja kalian numpang makan di sini, tuan rumahnya nggak dikasih. Omel Ray. Anak satu ini ketika sedang marah suka bersikap seperti orang dewasa. Hahaha. Semuanya tergelak melihat wajah sebal Ray, dengan bibir yang monyong dan hidung kembang kempis. Itulah yang membuat Yasmin suka mencari gara-gara padanya. Karena Ray sangat emosian dan pintar mengomel. Ada dong, nak. Ini buat kamu. Dan buat yang lainnya juga ada. Yasmin kembali mengeluarkan beberapa box dari dalam paper bag tersebut. Nah, gitu dong tante. Aku juga lapar soalnya. Tadi siang makannya gak banyak, karena gak nafsu makan. Ray langsung mengambil box tersebut dan mulai memakan isinya. Katanya gak nafsu makan, tapi itu sekali nyuap makanan sendoknya penuh banget, hampir gak muat di mulut. Sindir Agil, yang juga ikutan menikmati makanan dari Yasmin. Kalau sekarang udah nafsu, Bi, tadi siang yang gak nafsu. Kok bisa? Ya bisalah, karena makannya cuma pakai telur ceplok dan mie goreng buatan Abi doang. Udah gitu mie-nya banyak banget lagi. Emangnya umimu gak masak, Lei? Tanya Yasmin. Lei menggelengkan kepala. Enggak tante. Soalnya Umi pergi kondangan sama kakek dan nenek. Sedangkan aku dan Abi gak ikut. Karena kata Abi malu bawa aku yang makannya banyak. Jahat banget sama anak sendiri, Mas. Kau tegur Ihsan. Bukan gitu, San. Aku emang sengaja gak mau ke acara itu. Karena tadi ada urusan di pondok, jadinya gak sempat ke sana. Mana aku juga harus jemputin bocil-bocil ini pulang sekolah. Termasuk anak-anak kamu juga. Ternyata Elvire gak ada masak apa-apa. Biasi juga libur. Mau beli makanan di luar malas. Jadilah aku masak mie instan aja sama telur ceplok. Jelas Agil apa adanya. Karena takut yang lainnya salah faham. Tadi Agil memang mengatakan tidak mau membawa Ray ke acara. Karena anak itu tidak mau menerima alasan Agil yang sibuk dan tidak sempat. Ia terus meminta penjelasan yang sekiranya dapat diterima. Akhirnya Agil mengatakan tidak membawanya ke acara, karena Ray banyak makan. Meskipun Ray kesal dan menggerutu, tapi ia dapat menerima alasan tersebut. Mas, kenapa anak-anakku dikasih makan mie instan? Sih, kan gak bagus buat kesehatan. Protes Yasmin. Alah, gak apa-apa sekali-kali. Lagian anakku juga makan mie instan kok. Kalau makannya cuma sekali mah gak apa-apa. Gak bakalan bikin usus mereka keriting. Sahut Agil dengan santainya. Tapi kasihan mereka, Mas. Lebih kasihan lagi kalau gak aku kasih makan. Kamu kan tahu sendiri aku gak bisa masak. Tetap aja Mas Agil nyebelin.
Agil menghembuskan nafas panjang. Gak tahu, terima kasih banget. Sih. Udah, untung mereka aku kasih makan. Orang anaknya aja gak protes kok. Lagian kamu sama aja sama Ray. Sama-sama gak tahu terima kasih. Udah dikasih makan malah aku diomelin. Udah sayang. Kasian Mas Agil. Dia tertekan itu gara-gara sering dimarah-marahin sama orang-orang. Ucap Ihsan menegur Yasmin. Habisnya dia suka ngadi-ngadi sih, Bang. Agil hanya bisa mencebik, karena selalu terpojok jika sedang kumpul keluarga seperti ini. Beberapa saat kemudian, mereka semua sudah selesai menikmati makanan dari Yasmin. Semua tempat makan itu pun telah dibereskan. Namun Ihsan dan Yasmin tidak langsung pulang. Karena mereka masih merasa lelah dan masih kangen pada keluarganya. Assalamualaikum. Terdengar suara teriakan anak kecil dan orang tua dari luar. Waalaikumsalam. Sahut mereka semua. Setelah dibukakan pintu, masuklah bidadari cantik. Siapa lagi kalau bukan Rina? Kali ini ia mengajak sang Umi. Rina mau cari Lei? Ya. Tanya Agil saat anak itu sudah berada di ruang keluarga. Rina menggeleng, sambil tersenyum malu-malu. Enggak, aku kesini cuma mau ngasih buah-buahan. Tadi habis dari rumah kakek dan nenek. Kebetulan aku banyak panen buah-buahan di sana. Sahut Rina sambil menyerahkan parcel buah yang ada di tangannya. Makasih Rina. Ucap Agil sambil menyambut parcel tersebut. Buat tante gak ada? Win. Celetuk Yasmin. Gak ada tante. Aku cuma mau kasih calon mertua aja. Ucap Rina kelepasan. Deh. Ray langsung mendelik. Sedangkan yang lainnya menahan tawa. Mila yang membawa anaknya terlihat tidak enak pada yang lainnya. Sebab ia benar-benar tidak tahu apa tujuan Rina kesini. Tadi ia mengira Rina hanya ingin berbagi dengan temannya saja. Maksudnya apa? Rin? Tanya Ray ketus. Ia menampakkan wajah tidak suka. Gak apa-apa, Ray. Aku cuma mau ngasih kalian buah aja. Yang kamu maksud calon mertua tadi siapa? Bukan siapa-siapa. Ray, aku cuma bercanda. Rina Jeti shouting sendiri karena ditatap tajam oleh Ray. Awas ya kalau kamu nyogok orang tuaku. Kata Abi anak kecil belum boleh memikirkan hal-hal yang dewasa. Kita ini masih kecil. Masa depan kita masih panjang. Gak boleh mikirin nikah. Omel Ray sok jual mahal. Iya, Ray. Maaf. Mil, centil banget sih anakmu. Pakai ngedeketin calon mertua sejak dini. Bisik Yasmin karena Mila duduk di sebelahnya. Sumpah ini benar-benar di luar prediksi BMKG. Yas. Aku aja kaget bukan main. Dengar Rina bicara seperti itu. Biasanya Amina yang suka aneh begini. Kalau Rina kan kalem. Mungkin sifat centilnya nurun dari kamu. Mil. Dulu kamu kan juga ngejar-ngejar Ustadz Hanan. Mila mencebik. Dulu kan aku udah dewasa. Yes. Lah. Rina ini masih bau kunyit. Hahaha. Yasmin tergelak mendengar bau kunyit. Kenapa gak sekalian bau jengkol aja, Mil? Ucap Yasmin masih sambil terkekeh. Kalau bau jengkol ntar gak ada yang mau dekat-dekat. Balas Mila yang juga ikutan terkekeh. Orang-orang kebingungan menatap mereka. Karena dua orang itu berbicara sambil berbisik. Jadi mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Yasmin dan Mila. Sekarang kita pulang yuk. Sayang. Ajak Mila pada Rina. Karena ia malu dengan tingkah sang anak. Iya. Mi, buahnya jangan lupa dimakan ya. Lei. Ucap Rina sebelum berpamitan. Sepulangnya Rina dan Mila, Ray hanya diam dengan wajah sebalnya. Ia sama sekali tidak ingin menyentuh buah tersebut. Ray, buahnya dimakan dong. Kasian tau Rina udah nganterin jauh-jauh. Masa nggak dimakan? Itu namanya kamu gak menghargai pemberian orang lain. Ucap Elvira karena buah-buahan itu telah diletakkannya di piring. Aku gak suka sama cewek centil. Gerutu Ray.
Lei, di sini gak ada yang ngomongin cewek loh. Orang cuma ngomongin buah-buahan aja. Lagian Rina itu teman kita. Kenapa kamu harus sebel sama dia? Biasanya kan kita sering main sama dia. Sahut Aska. Pokoknya aku gak suka sama cewek centil. Ray berlari ke kamar meninggalkan mereka. Hahaha. Orang-orang yang ada di sana hanya bisa tergelak menyaksikan Ray yang berlagak sombong dan angkuh. Meskipun ia masih berusia muda, namun cara ia menjaga perasaannya tampak terlalu matang untuk seusianya. Mereka saling berpandangan dan geleng-geleng kepala. Ke-291, akibat melawan singa, S2. Mila baru saja sampai di rumah setelah mengantarkan Adriana tadi. Ia langsung masuk ke kamar menyusul sang suami, karena saat ini Hanan sedang beristirahat di kamar. Hari ini Hanan izin libur mengajar, karena mengantarkan Mila dan anak-anaknya ke rumah sang mertua. Tadi di sana ada acara keluarga besar dari orang tua Mila, sehingga ia merasa kelelahan sepulang dari sana, dan sekarang masih beristirahat. Bruk, Mila langsung menjatuhkan tubuhnya di kasur, tepat di samping Hanan. Hanan menatap sang istri dengan dahi yang berkerut. Ia heran kenapa Mila terlihat bete. Padahal tadi mood istrinya itu sedang dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi habis dari rumah orang tuanya. Tadi ia terlihat begitu ceria. Ada apa? Sayang? Kok wajahnya bete gitu? Tanyanya penuh kelembutan sembari mengusap lembut pipi Mila. Aku sebel sama Rina. Bang. Sebel kenapa? Bukannya yang biasa buat masalah itu. Mina, bukan Rina. Aku juga mengira anak kita yang satu itu kalem. Gak seperti Mina. Ternyata lebih barbar dari Mina. Bang. Lebih barbar gimana sih? Sayang? Hanan tidak mengerti dengan penjelasan Mila yang masih setengah-setengah. Sebab, yang ia tahu Rina selama ini sangat kalem. Bahkan ia tidak pernah membuat masalah seperti Mina si biang kerok. Tadi dia buat aku malu di depan keluarganya Ustadz Sisan. Hah? Kok bisa? Bukannya tadi kalian ngantar buahnya ke rumahnya Pak Kiai? Kata Rina buat Ustadz Agil. Kok bisa nyasar ke rumahnya Ustadz Sisan? Bukan nyasar, Bang. Jadi tadi kami memang ngantar ke rumahnya Pak Kiai. Tapi di sana ada Ustadz Sisan dan Yasmin juga. Jelas Mila dengan bibirnya yang monyong karena masih mencebik. Mila sangat kesal pada sang anak. Sebenarnya tadi ia tidak curiga jika Rina memiliki maksud terselubung di balik parcel buah tersebut. Bahkan anak itu sangat antusias saat panen buah-buahan di kebun yang ada di halaman rumah sang kakek yang luas. Rina juga yang membujuk Mila untuk membagi buah itu pada orang tua Ray, dengan alasan berbagi itu indah. Ia juga yang meminta Mila menata buah-buahan itu menjadi parcel. Bodohnya Mila tidak curiga jika Rina ingin berbagi dengan alasan berbagi itu indah. Kenapa ia hanya ingin berbagi pada orang tua Ray saja? Saat mereka baru tiba di rumah, Rina langsung merengek minta ditemani ke sana. Akhirnya Mila menuruti permintaan sang anak, karena selama ini Rina tidak pernah membuat masalah apapun. Terus dibikin malunya gimana? Sayang, apa yang bikin kamu malu? Hanan yang tadi rebahan, memiringkan tubuhnya menghadap Mila. Kemudian ia menopang dagunya dengan tangan, agar dapat menatap dengan jelas wajah Mila yang baginya sangat menggemaskan ketika sedang mengomel seperti ini. Tadi Yasmin nanya, buah buat dia ada gak? Masa gitu aja malu sih? Sayang, tinggal bilang aja kalau Rina bikin parcelnya cuma satu. Mila semakin bersungut-sungut, dengan hidung yang kembang kempis menatap Hanan. Aku belum selesai ngomong, Bang. Sentaknya. Oh, jadi masih ada lagi. Makanya dengerin dulu penjelasan aku. Iya, abang pasang telinga, mata, dan hati buat dengerin curhatan kamu. Celetuk Hanan sekenanya saja. Aba Aang, jangan bikin mood aku berantakan dong. Aku lagi gak curhat. Tapi aku memberitahu abang, sebagai abinya Rina. Oke, abang gak bercanda lagi. Sayang, kali ini serius. Abang tahu, tadi Rina bilang apa sama Yasmin saat ditanya? Hanan menggeleng.
Ya nggak tahulah. Kan abang nggak ada di sana. Tadi Rina bilang kalau dia ngasih parcelnya cuma satu. Khusus untuk calon mertuanya. Jelas Mila sambil menggertakkan giginya. Hanan mendelik. Kok bisa Rina bilang begitu? Kamu serius? Iya. Makanya aku kaget banget loh. Bang, itu anak kok bisa centil banget? Sifatnya nurun dari siapa? Sih? Gerutu Mila. Hahaha. Hanan malah tergelak, sambil guling-guling di kasur. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Rasanya Hanan ingin tertawa dengan sekencang-kencangnya. Karena Mila tidak sadar jika Rina adalah cerminan dari dirinya sendiri. Aba Aang. Kok malah ketawa? Sih? Gak ada yang lucu tahu. Harusnya abang itu mencari tahu kenapa anaknya bisa seperti itu. Jangan lupa nanti dinasehatin. Kasih tahu anaknya jangan kecentilan begitu. Gak baik. Omel Mila. Ia semakin sebal karena melihat reaksi Hanan. Abang gak ngetawain Rina. Sayang. Karena Rina memang gak lucu. Justru yang lucu itu kamu. Jawab Hanan masih terkekeh sambil memegangi perutnya. Kok aku? Iya, kamu. Plak. Mila memukul pundak Hanan. Aku serius loh, Bang. Ini aku cerita serius bukan ngadi-ngadi. Lucu dari mana? Sih. Yang lucu itu bukan cerita kamu. Tapi pertanyaan kamu tadi. Sifat centilnya dia nurun dari siapa? Emang kamu gak sadar? Sudah mewariskan sifat itu pada Rina. Maksud abang aku centil? Iya. Dulu waktu masih gadis. Kamu itu centil banget tau? Nafas Mila sudah memburu. Ia sudah seperti bom yang ingin meledak. Hanan lupa seperti apa Mila yang sekarang jika sedang marah. Abang jangan fitnah. Ya. Aku gak fitnah. Kamu dulu memang centil banget tau gak? Bahkan masih terekam jelas di ingatanku. Gimana dulu kamu ngejar-ngejar aku? Mulai dari kamu nembak aku. Sampai akhirnya kita menikah pun. Kamu yang selalu berusaha godain aku. Bisa-bisanya Hanan malah mengungkit masa lalu. Oh, jadi abang ngatain aku centil? Iya. Kan memang itu kenyataannya. Sayang. Bukannya sadar istrinya sudah hampir berubah jadi mak lampir. Hanan malah semakin menjadi. Bahkan ia mencubiti pipi sang istri. Dasar suami gak peka. Maksud aku cerita sama dia buat ngilangin sebal. Kok malah makin darah tinggi aku jadinya. Gak anak. Gak abinya. Sama aja. Sama-sama nyebelin. Batin Mila. Kok diam? Udah mulai sadar diri, ya? Ledek Hanan lagi. Mila langsung bangun, agar berdebatnya makin enak, jika posisinya pas. Abang nyebelin. Bukannya nasihatin anaknya malah aku yang diledek. Lagian dulu aku centilnya cuma sama abang doang. Hanan juga ikutan bangun. Ia menatap wajah Mila dan baru tersadar. Wajah sang istri itu sudah memerah. Waduh, singa sudah mau ngamuk ini. Kenapa aku lupa? Sih. Kalau salah bicara akan tidur di luar. Batin Hanan mulai panik. Iya, abang minta maaf. Nanti abang akan nasehatin anaknya. Sayang. Udah ya. Marah-marahnya. Bujuknya sambil mengelus pipi Mila yang merah. Plak. Mila menangkis kasar tangan Hanan. Gak usah so baik-baikin. Aku sudah terlanjur sebel sama abang. Bentak Mila keras. Abang minta maaf. Sayang. Habisnya abang ngerasa lucu aja setiap kali ingat momen awal-awal kita bertemu. Sampai akhirnya membina rumah tangga ini. Ledek aja terus. Aku sadar. Aku centil. Gak punya harga diri. Beda sama kamu yang sangat cool dan berwibawa. Ucap Mila tapi dengan nada menyindir. Gak gitu. Sayang. Kamu gak centil kok. Abang yang centil. Bujuk Hanan yang mulai ketar-ketir karena bayang-bayang dinginnya tidur di sofa waktu itu. Masih terbayang jelas di kepala Hanan. Semenjak punya anak, jika Hanan berbuat kesalahan, Mila selalu memberinya hukuman dengan cara tidur di luar. Bukan di luar rumah,
Tapi hanya di luar kamar saja. Tetapi meskipun begitu, Hanan tetap saja trauma karena ia tidak biasa tidur tanpa pelukan hangat Mila. Rasanya dingin menusuk tulang. Udah, gak usah memperbaiki kertas yang sudah terlanjur dicoret. Sekarang juga abang keluar kamar. Pokoknya nanti malam tidur di luar. Dan gak boleh masuk kamar selama 24 jam. Hanan berjalan keluar kamar dengan langkah berat. Ingin mendebat takut hukumannya akan diperpanjang lagi. Ia hanya bisa pasrah, sebab ia memang bersalah karena tidak bisa menjaga ucapannya. Hanan duduk di sofa ruang keluarga. Di sana juga ada Amina yang sedang menonton televisi. Saat ini jam masih menunjukkan pukul 5 sore. Jadi anak itu masih bebas menonton televisi. Tadi ia juga sempat mendengar Mila mengusir Hanan keluar dari kamar. Abi kok mukanya lesu banget? Pasti habis diomelin sama Umi, ya? Tanya Mina. Iya, nak. Sahut Hanan sambil nyengir. Lagian Abi kenapa? Sih, senang banget melawan singa. Ujung-ujungnya kena terkam, kan? Celetuk Mina tanpa dosa. Sebab ia juga sering diomeli oleh sang Umi. Ke-292, masih memiliki rasa yang sama S2. Tok, tok, tok. Ray, kita makan malam. Yuk. Ajak Elvira sambil mengetuk pintu kamar sang anak. Sejak kejadian tadi sore Ray tidak mau lagi keluar kamar. Bahkan untuk sholat maghrib dan isya ia sholat sendiri di kamar. Tidak sholat ke masjid seperti biasanya. Karena ia juga sebal pada Elvira yang seolah-olah membelah Rina. Aku gak lapar. Nih. Sahutnya dari dalam kamar tanpa membukakan pintu sama sekali. Masa sih gak lapar? Nanti tidurnya gak nyenyak loh. Nak, aku malas makan. Nih, lagi puasa. Sahut Ray asal. Anak satu ini benar-benar sama seperti Yasmin. Bahkan hampir semua sifat sang tante ia warisi. Mulai dari ceplas-ceplos, hingga ngambekan, dan emosian. Mungkin karena saat Elvira hamil dulu, Agil sering meledek Yasmin, sehingga Yasmin sering mendoakan anak mereka akan mewarisi sifatnya. Dan mungkin sifat Ray saat ini adalah bentuk doa Yasmin yang terkabul. Elvira terkekeh mendengar jawaban Ray yang tidak masuk akal. Kamu puasa apa? Ray, perasaan gak ada loh orang puasa malam-malam begini. Puasa apa aja? Nih, yang jelas sekarang aku lagi puasa. Ya udah. Kalau emang kamu lagi puasa, makan malamnya kami habisin. Ya. Soalnya makan malam kali ini enak banget. Masakannya Tante Yasmin. Ada ayam goreng ketumbar. Ada kangkung saus tiram. Ada ikan goreng. Ada sambal terasi juga. Elvira sengaja mengabsen semua masakan Yasmin. Sebab, ia tahu Ray paling tidak tahan jika mendengar masakan apa saja yang dimasak oleh tantenya itu. Apalagi kali ini Yasmin memasak ayam ketumbar, dan kangkung saus tiram kesukaannya. Ray langsung mendelik. Bahkan air liurnya hampir menetes mendengar menu kesukaannya telah siap di meja makan. Aku makan gak? Ya. Gak makan lapar. Mau makan. Tapi aku sebel sama Umi. Nanti buah dari Rina juga pasti masih ada di meja makan. Gumamnya dalam hati. Ray sedang berperang dengan hatinya sendiri. Ia bingung harus mengutamakan perut atau gengsi. Umi turun ke bawah sekarang ya? Ray, kamu lanjut puasa aja. Ledek Elvira sambil terkekeh. Suara tapak kaki sang Umi sudah terdengar menuruni anak tangga. Ray buru-buru berlari menuju pintu. Kemudian ia membuka pelan pintu tersebut. Setelah pintunya terbuka, Ray celingukan menatap ke arah sekeliling. Entah apa yang sedang ia cari. Keadaan di sana terlihat aman karena tidak ada orang sama sekali. Akhirnya Ray keluar dari kamarnya dengan cara mengendap-endap seperti maling. Ia berjalan menuju dapur dengan perlahan. Dari kejauhan ia dapat melihat orang-orang yang sedang makan malam bersama. Duh, perutku kenapa bunyi-bunyi? Sih, apa aku ikut gabung aja di sana? Daripada nunggu orang-orang bubar entar yang tersisa cuma piring kotor aja. Batin Ray sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Askia yang sedang asik makan menoleh ke belakang. Karena ia merasa seperti ada yang memperhatikan mereka dari tadi. Ada Ray.
Kamu kenapa gak ikutan makan? Celetuk Askia tanpa dosa. Padahal Ray sudah berusaha bersembunyi di balik lemari yang ada di dapur. Ray mengangkat tangannya yang sedang mengepal dan menatap Askia dengan tatapan sengit. Ia mengancam Askia agar tutup mulut, tapi orang-orang sudah terlanjur menengok ke belakang. Nak, gak boleh marah gitu. Ah, kalau mau makan langsung ke sini aja. Kau tegur Agil sambil terkekeh. Ia merasa lucu dengan tingkah Ray. Jika Ray sedang seperti ini, Agil jadi teringat dengan Yasmin yang dulu. Saat ia pertama menjadi anggota keluarga di sini, tingkahnya hampir sama seperti Ray. Layaknya sifat anak kecil. Ray hanya diam dengan wajah cemberutnya. Ia berdiri mematung di pojokan. Elvira yang sudah hafal betul dengan sifat sang anak itu, berdiri menghampirinya. Kemudian ia menarik tangan Ray menuju meja makan tanpa bersuara. Tidak lupa Elvira juga memberikan tatapan tajam pada sang suami, agar Agil tidak berkata apa-apa, karena takut Ray tidak jadi makan jika diledek. Mulut Agil sudah gatal ingin meledek, tapi berusaha mengurungkan niatnya karena takut singa yang ada di sampingnya akan mengamuk. Jaga mulutnya! Bisik Elvira galak. Iya, sayang. Sahut Agil, karena nyalinya selalu ciut jika berhadapan dengan sang istri. Ia bukan tipe laki-laki yang takut istri, hanya saja Agil malas jika harus menghadapi kemarahan sang istri yang terkadang berhari-hari tidak berhenti. Bahkan terkadang Elvira enggan untuk berbicara dengannya ketika sedang marah. Mode silent sang istri itulah yang paling ditakutinya. Ray mengambil makanannya sendiri, karena ia ingin makan banyak. Ia mengambil beberapa centong nasi, 1 potong ayam, 1 ekor ikan, 1 sendok sayur kangkung, tidak ketinggalan tahu tempe dan juga sambalnya. Kemudian ia juga menuang 1 gelas penuh air minum dan langsung membawa piring serta gelas itu beranjak. Mau kemana? Nak? Tanya Ihsan, karena Elvira dan Agil tidak berani menegurnya, sebab ia akan semakin ngambek jika orang tuanya salah bicara. Aku mau makan di depan TV aja, Om. Sahutnya seraya menghentikan langkah. Ihsan menautkan alisnya heran. Kenapa harus di depan TV? Ray, di sini kan masih ada bangku yang kosong. Aku gak mau makan sama yang lain. Takut disuruh cuci mulut pakai buah dari Adriana lagi. Sungutnya, kemudian langsung menjauh dari sana. Elvira yang sedang minum hampir menyemburkan airnya, karena merasa tersindir oleh kata-kata Ray barusan. Sebab ia sudah mempersiapkan buah-buahan itu untuk cuci mulut nanti. Allahu Akbar, anaknya siapa itu ngambekan banget? Celetuk Yasmin sambil terkekeh. Anakmu, sahut Agil tanpa dosa. Wah, ciri-ciri orang tua durhaka. Nih, masa anak sendiri gak diakui? Yang lainnya terkekeh mendengar kata-kata Yasmin. Habisnya sifat dan kebiasaannya 11-12 sama kamu. Mulai dari suka marah-marah, cepas-ceplos, ngambekan, banyak maunya, gengsian, dan masih banyak lagi. Deh, pokoknya semua sifat buruk kamu juga ada pada Ray. Tapi kan Ray anaknya Mas Agil. Iya, tapi aku heran. Kalau dilihat-lihat Ray itu lebih cocok jadi anak kamu tau gak? Yasmin malah terdiam. Matanya seolah menerawang jauh. Apa dulu Ray sama Aska ketukar? Ya. Gumamnya asal. Ihsan mendelik. Ia tidak terima anak kesayangannya dibilang tertukar. Apalagi Aska sifatnya jauh berbeda dengan Ray. Aska anak yang sangat kalem, pengertian, tidak cerewet dan tidak banyak maunya seperti Ray. Aska adalah anak kebanggaan Ihsan. Selain sifatnya sangat baik, Aska juga selalu mendapatkan nilai bagus saat di sekolah. Anak itu mewarisi sifat dari abinya, berbeda dengan Askia yang mewarisi sifat sang umi. Enak aja anakku dibilang ketukar. Lagian wajar aja kalau Ray sifatnya kayak kamu. Soalnya Mas Agil kan juga 11-12 sama kamu. Sayang. Protes Ihsan tapi dengan nada santai. Karena jika berbicara tentang sifat dan karakter, Yasmin sangat gampang tersinggung. Iya juga. Ya. Berarti anak kita nggak ketuker dong. Sahut Yasmin dengan polosnya.
Iya. Lagian gimana mau ketukar? Ray dibesarkan di rumah ini. Sedangkan Aska dibesarkan di rumah kita sendiri. Dan wajah Ray juga mirip banget sama Mas Agil. Iya, anak kita memang gak ketukar, San. Tapi sifatnya cerminan dari istrimu saat baru kamu nikahi dulu. Timpal Agil sambil terkekeh. Terkadang ia merasa lucu dengan tingkah Ray. Tapi terkadang ia juga gregetan jika Ray terlalu ngambekan seperti ini. Hanan dan Mila baru saja selesai menidurkan anak-anaknya. Dua orang itu menuruni tangga berbarengan, sebab kamar 3 bidadari itu berada di atas. Dulu waktu awal membeli rumah ini, kamar tidur yang di atas hanya ada 2. Tapi setelah memiliki 3 anak mereka membuatkan 1 kamar lagi agar tidak saling iri. Setengah menginjak anak tangga yang terakhir, Mila mempercepat langkahnya. Ia berjalan menuju kamar lebih dulu, Hanan berjalan dengan perlahan. Ia sadar hukumannya belum selesai. Brek! Mila menutup pintu sangat keras. Dan tiba-tiba derayan hujan pun terdengar cukup nyaring. Hanan hanya bisa menghembuskan nafas panjang sambil merebahkan diri di sofa. Sebenarnya di lantai bawah ini masih ada 1 kamar lagi, yang dikhususkan untuk kamar tamu. Tapi Hanan lebih memilih untuk tidur di sofa saja. Mila tidur sangat nyenyak, karena ia senang mendengar alunan merdu suara air yang berjatuhan di atas genteng. Selain itu, cuacanya juga terasa begitu dingin, membuatnya merasa nyaman. Namun, 2 jam kemudian ia terbangun karena ingin buang air kecil, dan tenggorokannya terasa haus. Mila beranjak menuju kamar mandi lebih dulu, kemudian keluar kamar menuju dapur. Selesai minum, ia ingin kembali menuju kamar. Sayup-sayup terdengar suara orang yang sedang berbicara dari arah ruang keluarga. Meskipun saat ini sedang hujan, tapi karena sudah tengah malam dan hening, sehingga ia dapat mendengar suara tersebut. Dengan langkah gontai Mila berjalan menuju ruang keluarga. Ia takut jika suara itu adalah suara orang yang ingin berniat jahat. Misalnya seperti maling atau perampok. Sesampainya di ruang keluarga, Mila menghembuskan nafas lega, karena ternyata suara tersebut berasal dari televisi yang belum dimatikan. Ia mencari remote-nya di meja, namun tidak ada. Akhirnya Mila memutuskan untuk menyalakan lampu untuk mempermudahnya mencari remote televisi tersebut. Saat sinar lampu menerangi ruang keluarga yang semula gelap, Mila terdiam, terpaku pada pemandangan Hanan yang sedang tertidur meringkuk di sofa. Lelaki itu terlelap hanya dengan bantal sofa berantakan sebagai alas kepalanya, dan tanpa selimut untuk menutupi tubuhnya. Matanya tidak bisa lepas dari wajah Hanan yang tampak teduh, namun dihiasi gurat kelelahan yang mencerminkan beratnya beban hidup yang ia pikul saat ini. Air mata Mila menetes, tanpa ia sadari, seakan menjadi ungkapan perasaan dalam yang terpendam. Hatinya dipenuhi oleh rasa sayang dan cinta yang begitu mendalam untuk lelaki yang menjadi pasangannya itu. Mila mendekati Hanan, kemudian memeluknya erat, menghangatkan tubuh lelakinya yang mungkin sangat kedinginan. Meski sikap Hanan terkadang berhasil menguji kesabaran Mila, rasa cintanya tak pernah luntur. Mila masih sangat menyayangi Hanan, dengan sepenuh hati, dan ingin menjadi pelindung serta penopang hidup bagi lelaki yang terus berjuang demi kebahagiaan keluarga kecil mereka itu. Maafkan aku ya, Bang. Aku gak bermaksud buat marah-marah sama Abang. Maaf, aku masih sulit untuk mengendalikan emosiku. Lirihnya sambil terisak, karena nafasnya terasa berat disebabkan oleh Mila yang memeluknya erat. Akhirnya dengan perlahan Hanan membuka matanya. Ia langsung bangun karena panik melihat Mila menangis di tengah malam seperti ini. Kamu kenapa nangis, sayang? Tanya Hanan lembut, sembari mengusap air mata Mila. Mila menggeleng pelan. Aku gak apa-apa, Bang. Cuma lagi pingin nangis aja. Sekarang kita tidur ke kamar. Yuk. Di sini pasti dingin banget. Mila mematikan televisi dan lampu yang tadi sempat ia nyalakan. Kemudian merangkul pinggang Hanan dan mengajaknya ke kamar. Sebenarnya Hanan bertanya-tanya dalam hati, kenapa istrinya tiba-tiba aneh seperti ini? Tapi ia tidak berani menanyakannya langsung pada Mila karena takut salah bicara lagi. Akhirnya mereka tidur di kamar di atas kasur yang sama sambil berpelukan. Bahkan Mila terlihat menempel pada sang suami. Ia seperti tidak ingin jauh-jauh lagi dari Hanan.